Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kurnianingsi, guru dari SMA Negeri 1 Kebandungan, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana kita akan merefleksi dan mengetahui pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3, kemudian 1.4. Di sini ternyata ada keterkaitan antara materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 mengenai budaya positif. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu di mana pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Adapun untuk modul 2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah di mana nilai dari guru penggerak ini ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran dari guru penggerak ini diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan pemimpinan pada murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya, di mana visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Di mana tahapan bagja ini yaitu buat pertanyaan, untuk B-nya, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Untuk budaya positif di modul 1.4, berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif, di mana budaya positif juga mendapat dorongan dari murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini? Tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Adakah yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Untuk disiplin positif, di mana disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuannya ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian posisi kontrol. Yang pertama pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, kemudian manajer. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian untuk restitusi, segitiga restitusi di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama kita akan menstabilkan identitas murid dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adakah hal yang menarik dan di luar dugaan? Tentunya semua yang saya sudah pelajari ini
ternyata ada yang sudah saya lakukan dan ada yang belum. Untuk yang belum akan saya lebih tingkatkan lagi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4 ini? Yang pertama, dalam menyelesaikan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, maka dilakukan dengan posisi kontrol manajer melalui pendekatan segitiga restitusi. Harus lebih peka terhadap 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi oleh murid karena kebutuhan tersebut yang melandasi atau menjadi alasan para murid berperilaku. Tidak memberikan hukuman atau penghargaan kepada murid. Kemudian pembiasaan positif melalui penerapan kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita buat. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman ketika melakukan aktivitas pendalaman materi dengan menggunakan pendekatan tampak seperti dan tidak tampak seperti, tujuan melakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas agar murid lebih memahami tentang hal-hal yang seharusnya terlihat dan tidak terlihat, berkaitan dengan keyakinan kelas, dan diharapkan semua murid memperlihatkan atau menunjukkan sikap yang sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya saya sangat senang karena saya berusaha membentuk murid yang baik dengan menanamkan budaya positif sehingga diharapkan murid tersebut memiliki budi pekerti yang luhur yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam upaya menerapkan keyakinan kelas yang merupakan bagian dari budaya positif. Para murid harus memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai kebajikan dalam meyakinkan keyakinan kelasnya. Oleh karena itu, guru dan murid harus melakukan kegiatan pendalaman terhadap keyakinan kelas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, saya mulai menerapkan keyakinan kelas. Mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Kemudian hal yang harus saya perbaiki adalah terus melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan keyakinan kelas, peka terhadap pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang belum dipenuhi siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ternyata sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah atau pemantau. Saat itu perasaan saya merasa benar dan dengan tindakan yang saya berikan kepada murid walaupun kadang hasilnya yang saya harapkan tidak sesuai dan kurang signifikan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mengimplementasikan posisi sebagai manajer dan teman. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dan teman, dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih mengutamakan kejujuran, peduli, dan bertanggung jawab atas perbaikan kesalahan. Jadi perbedaannya, tadinya saya hanya ingin membuat mereka bersalah, namun sekarang saya harus bisa menjadi seorang manajer bagi murid-murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum menerapkan segitiga restitusi, bagi saya, segitiga restitusi ini adalah sesuatu yang baru. Sebenarnya sebelum saya mengetahui segitiga restitusi, ternyata ada tahapan dari segitiga restitusi yang saya terapkan, yaitu tahapan validasi kesalahan. Biasanya saya meminta murid untuk mengemukakan alasan mengapa mereka berbuat kesalahan dan meminta mereka untuk menemukan solusi guna mengatasi permasalahan yang mereka buat. Tahapan yang pernah dilakukan, tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Sampai tahap ini saja saya lakukan dan belum menanyakan
keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan menurut pendapat atau cara siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan di modul ini, adakah hal-hal ini yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yaitu hal yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah mempelajari kepribadian dan lingkungan sosial siswa, karena ini juga akan berpengaruh terhadap terciptanya budaya positif. Menurut saya, yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik antara warga sekolah maupun stakeholder serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kemudian, kerjasama warga sekolah dalam menunjukkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar membangun budaya positif sekolah serta sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru hebat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.